Sifat fisik sudah dijabarkan, kalau sifat akhlaknya mungkin seperti apa? Rasulullah ini kalau berbicara ada sifat wajib Rasul, dulu kita bicara pernah belajar kan, waktu SD kita ada sifat wajib apa? Sidik, amanah, fatonah, sama tablik. Itu sifat wajibnya Rasulullah. Sidik artinya beliau ini jujur. Rasulullah tidak pernah sekalipun berbohong. Rasulullah ini orang yang selalu jujur, gak pernah beliau ini berbohong. Ya, sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, terlebih ketika beliau sesudah diangkat menjadi seorang Rasul. Amanah, beliau ini orang yang sangat amanah, menjaga kepercayaan orang lain, tidak pernah berkhianat. Karena sifat mustahil Rasulullah berarti kalau lawannya sidik apa? Kadzib. Jadi bohong. Lawannya amanah berarti khianah. Rasulullah nggak pernah berkhianat. Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, ya Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasulullah, beliau ini biasa dititipin barang oleh orang Quraisy. Bilang, ya Muhammad, saya mau titip barang, saya mau pergi, saya mau berdagang. Balik lagi berdagang, entah dari Yaman atau dari Syam atau dari pepergian kemanapun, mereka kembali diambil itu barangnya masih terjaga utuh. Tidak seperti orang pada umumnya, barangkali mengakunya, oh saya nggak tahu, saya sudah jaga tapi nggak tahu hilang. Padahal apa? Sebenarnya diembat sendiri, kan? Tapi ngakunya karena nggak ada CCTV, orang nggak tahu waktu itu. Orang bisa aja bohong. Tapi Rasulullah selalu menjaga betul itu barang titipan wadiah dari orang Quraisy saat itu. Makanya ketika Rasulullah SAW itu sempat diangkat, sesudah diangkat menjadi Rasul pun masih ada orang-orang musyrik Quraisy, orang musyrik Makkah yang sempat suka menitipkan kepada Rasulullah. Meskipun dia ini nggak beriman. Jadi ada orang Makkah nggak beriman atau belum beriman sama Rasulullah, tapi kalau mau pergi suka nitipinnya masih kepada Rasulullah. Karena apa? Dia nggak mau mengimani risalahnya, tapi mengimani amanahnya. Nah ini luar biasa. Jadi dipercaya oleh teman dan juga oleh musuhnya. Nah, ini luar biasa. Kemudian yang ketiga Fatonah. Rasulullah ini pribadi yang sangat cerdas. Ya, Rasulullah ini cerdas. Gak mungkin Allah mengutus seorang nabi kok bodoh, goblok, gak mungkin. Mustahil. Ya, semua nabi ini cerdas. Lalu kenapa kok nabi kok gak bisa baca dan tulis? Nah ini pertanyaan kan? Iya. Ya enggak? Ummi. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, inna ummatun ummiyah. Kita ini adalah umat yang bangsa yang ummi. Ummi ini apa? La naqra'u wa la naktub. Kita nggak bisa nulis, nggak bisa baca, kita nggak bisa nulis. Ya. Jadi kita ini umat atau bangsa yang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Itu memang di bangsa Arab saat itu memang sudah maklum terjadi. Jadi ada orang yang pintar nulis, ada pintar baca, ada yang tidak. Tapi bukan jadi patokan resmi baku orang kalau nulis atau dia pasti pintar, atau orang yang nggak bisa nulis baca berarti dia bodoh, enggak. Kenapa? Pertanyaannya nih gini, kenapa Rasulullah hikmah, kenapa Rasulullah ini kok ummi? Ya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, hikmahnya apa? Al-Quran. Kalau seandainya Rasulullah ini bisa baca dan nulis, semakin banyak orang yang mendustakan Nabi. Karena apa? Mereka bilang syair, dia seorang penyair. Gimana mungkin beliau ini seorang penyair, wong beliau ini nggak bisa baca dan nggak bisa nulis, ya kan? Orang kafir nih ngumpul di Darun Nadwa mau ngasih predikat kepada Rasulullah, bingung. Gimana? Sahir, tukang sihir? Dia bukan tukang sihir sih. Orang tukang sihir pasti dia punya buhul-buhul, ada amalan-amalan tertentu. Dukun dong, dukun pakaiannya udah kelihatan. Biasanya dukun pakaiannya hitam, ya kan? Rasulullah enggak, nih kan? Rasulullah kan memakruhkan pakai baju hitam, ya kan? Yang hitam pekat ini kan Rasulullah nih, kecuali bagi wanita. Ya kalau wanita kan memang kan ini berbeda. Kemudian dikatakan lagi, kalau bukan dukun, kalau belum sihir, apa dong? Syair. Penyair, syair. Dipikir lagi, kan enggak juga. Itu yang dipimpin langsung oleh pemuka Quraisy, Walid bin Mughirah. Enggak juga. Saya ini orang penyair. Ya kata Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Saya ini penyair, saya tahu ini.
Nggak mungkin dia seorang penyair, wong dia nggak bisa baca dan nggak bisa nulis, nggak mungkin. Majnun, ada yang mengatakan orang gila yang di jalanan kita kenal, ya kan? Gayanya orang gila, stylenya kita tahu. Masa orang seperti Muhammad kok style orang gila? Nggak mungkin. Masa orang gila ganteng, rapi? Nggak mungkin, kan? Kecuali kalau gila apa? Gila jabatan itu beda lagi. Ini gila-gila secara gila ini ya, gila akal gitu. Jadi nggak mungkin. Makanya Rasulullah ini fatonah. Beliau ini seorang pribadi yang cerdas. Ya, jadi dan saat itu orang tidak jadi patokan tuh. Orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu pasti bodoh, nggak. Tetapi kalau di kita, budaya kita, orang nggak bisa baca tulis itu jadi patokan. Ini orang pasti bodoh. Karena kita udah hidup di masa yang di era adat istiadat yang udah berbeda, peradaban yang udah berbeda. Makanya kalau sekarang orang harus bisa baca dan tulis, berbeda dengan masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat tabligh. Rasulullah ini pribadi yang menyampaikan apa yang sudah diberikan oleh Allah, maka akan disampaikan kepada umatnya. Tidak ada pun satu yang tertinggal. Sampai Rasulullah ketika di Haji Wada, beliau bertanya kepada para sahabatnya, apakah aku sudah menyampaikan semuanya yang sudah aku sampaikan? Artinya semua yang datang dari Allah, apakah sudah kalian terima? Sudah aku sampaikan semuanya. Mereka menjawab, kami bersaksi ya Rasulullah bahwasanya engkau telah sampaikan semuanya. Kalau begitu apa? Kata Rasulullah, aku sudah tidak ada lagi tanggungan hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah sifat dari wajib Rasulullah SAW. Kemudian Rasul ini pribadi yang sangat lembut, basam. Apa Ustaz? Basam, murah senyum. Kata sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yura illa mubtasim. Rasulullah ini nggak pernah kelihatan kecuali dalam keadaan tersenyum. Tapi kalau khutbah kayak orang marah, ya kan? Jadi sampai urat-urat matanya ini kayak kelihatan. Tapi kalau kehidupan pribadinya, masya Allah, beliau ini orang yang lembut, orang yang sangat romantis dengan istri-istrinya. Minum dari bekas bibirnya istrinya, ya kan? Rasulullah sangat romantis, suka lari-lari dengan istrinya Aisyah, ya kan? Ada lagunya kan? Ada lagunya. Jangan Ustadz mau mempraktekkan lagunya silahkan. Jangan. Ya. Kita seperti itu ya Ustadz ya. Jadi romantis, orang yang sangat dermawan. Rasulullah ini dapat barang ghanimah. Itu memang ayat dalam surah Al-Anfal. Seperlimanya untuk siapa? Allah dan Rasulnya, ya kan? Tapi kenapa Rasulullah ketika menerima barang ghanimah, rampasan perang, beliau ini langsung dibagi-bagikan di halaman masjid Nabi. Siapa yang mau membutuhkan sahabatnya langsung dibagi-bagikan. Rasulullah nggak apa? Rasulullah ini nggak dapat zakat, ya kan? Rasulullah kita ini nggak menerima zakat. Ya, Bani Hashim ini nggak menerima zakat. Ya, meskipun nanti dibahas oleh ulama fikih kalau yang sekarang bagaimana. Tapi kalau Rasulullah nggak dapat zakat, ya, nggak memakan harta zakat. Dan Rasulullah ini tetapi dapat ghanimah, rampasan perang seperlimanya untuk Rasul. Tetapi apa? Ketika Rasul dapat seperlima ini dan barang ghanimah, beliau nggak makan sendiri, beliau malah bagi-bagikan sampai habis, nggak tersisa. Jadi beliau ini nggak mau, gitu kan? Ada umatnya yang membutuhkan, ini beliau sampai seperti ini. Kalau Rasulullah mau kaya, udah kaya luar biasa. Bayangkan ghanimah dapat seperlima, setiap ini perang ini keuntungan, ya kan? Ada jatahnya. Tapi Rasulullah memang memprioritaskan umatnya daripada untuk dirinya sendiri. Beliau orang yang sangat sayang kepada umatnya. Bahkan ketika Rasulullah menjelang ajalnya, sakaratul maut, beliau mengucapkan apa? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bagaimana kasih sayang beliau kepada kita sebagai umat Nabi, dan beliau adalah orang yang pertama kali masuk surga, dan umatnya kita semua adalah umat yang pertama juga memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bagaimana kelebihan kita. Dan inilah juga tentunya karena kita ini lebih, karena Rasul kita adalah Rasul yang Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, tuannya para nabi dan utusan. Terus tadi kita udah bahas fisik dan sifat beliau, baginda Rasul. Tapi kayaknya tadi ada yang keloncat, setelah kelahiran langsung fisik sama akhlak beliau. Kita mungkin sedikit membahas tentang masa mudanya Rasulullah, karena mungkin kayaknya masa muda Rasulullah ini
sangat cocok dijadikan patokan panutan bagi kita semua yang teman-teman yang nonton mungkin sangat cocok Ustaz ya, karena kan sama-sama rata-rata yang nonton insya Allah pemuda-pemuda, nama mahasiswa dan sebagainya, sesuai dengan tema kajiannya KIP, nama kajiannya kajian inspirasi pemuda. Nah, makanya ini salah satu hal aspek yang dari profil Rasulullah yang harus dibahas kayak seperti itu, masa muda Rasulullah Ustaz. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada kajian pada episode yang sebelumnya, muda ini bukan berarti mereka yang sudah menikah udah umur 30-an berarti bukan muda, enggak. Memang kalau kita berbicara bahasa Arab, kalau yang usia 30 itu namanya kahal ya kan, Ustaz, kahal itu usia 30-an ya. Kalau yang 40 dia sudah sampai usia yang sudah matangnya, balagha asyuddahu. Tetapi kita perlu ingat juga pemuda ini orang intinya yang pernah saya sampaikan yang belum tua, dia masih muda, masih energik. Maka ketika Allah mengatakan balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, ketika sampai pada usia yang paling matang, usia yang paling paling puncak, wa balagha arba'ina sanah, sampai pada usia bilangan 40 tahun. Jadi 40 tahun ini masih muda, masih energik, masih kreatif, masih kuat ya. Dan ini ketika berbicara usia 40 ke bawah itu berarti kita masih dikategorikan sebagai seorang pemuda. Bagaimana Rasulullah? Tentunya kita berbicara juga sekilas sama kanak-kanak Rasulullah. Rasulullah ini usia 2 bulan di dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal dunia, Abdullah. Kemudian usia 5 tahun, hampir 6 tahun, menjelang 6 tahun ibunya meninggal. Beliau ketika disusui di Bani Sa'ad ya oleh seorang wanita mulia bernama Halimah As-Sa'diyah. As-Sa'diyah ini nisbat kepada sukunya, kepada kabilahnya dia. As-Sa'diyah Bani Sa'ad. Jadi As-Sa'diyah jadi maksudnya kelompok Bani Sa'ad. Halimah wanita yang mulia. Ya ketika itu beliau persusukan oleh Halimah, dan memang kebiasaan orang Arab karena Makkah ini dianggap sebagai perkotaan. Bising, Makkah ini bising. Ya karena kalau kota jadi destinasi wisata kayak umroh dan haji, karena Makkah ini kan jadi destinasi bahkan sampai sekarang. Mesti merubah gaya hidup atau paradigma masyarakatnya. Gua anak kota nih, ya kan? Oh iya. Gua anak metropolis, ya kan? Kayak kalau di sini Jakarta kalau di sini. Ya, Pekalongan juga iya. Pekalongan sudah termasuk. Pokoknya kalau wong kota, kalau di hadapan orang desa gaya sok-soknya kan aku ke wong kota lebih tinggi, nih kan? Padahal nggak mesti juga. Makanya di sini orang-orang maka orang kota, ya biasa didatengin turis-turis kan, yang saat itu. Misalnya sekarang juga ingin menyusukan anaknya atau dibesarkan anaknya, ibaratnya dipondokin saat. Nah Rasulullah ini juga mondok dulu ketika kecil, ya kan, di Bani Sa'ad sampai usia 5 tahun kan. 5 tahun baru setelah itu dipulangkan. Jadi 2 tahun disusukan. Halimah ini sempat pingin cari orang yang kaya. Karena menyusukan ibaratnya yang pingin cari bayinya orang kaya, supaya gajinya gede, itu kan. Amplopnya kandel. Nah itu kan transferannya gede itu kan. Nah ini karena semangat nih, dia berkunjung ini ke Makkah sama keluarganya, cari bayi yang mau dipersusukan di Bani Sa'ad, karena Bani Sa'ad ini daerahnya perkampungan, jadi dia lebih tenang. Jadi untuk ketenangan, untuk mendidik anak ini dia lebih kondusif ya, berbeda dengan Makkah yang bising, ya kan. Nah saat itu nggak ada bayi yang mau disusukan tuh sama Halimah, ya kan, nggak ada. Adanya yaitu bayinya Rasul SAW, itu artinya Rasulullah ketika masih bayi. Dan itu terdengar kabar kalau itu memang anak orang anak yatim, gitu kan, ayahnya udah meninggal. Terbesit dalam benak Halimah, kemudian unta dan
sapi, unta, kambing itu nggak mengeluarkan susunya, itu kan akhirnya bingung, mau cari kerjaan susah. Mungkin pas kayak kita nih masa pandemi, gitu kan, ya kan ekonomi lumpuh, jadi bingung. Ya udahlah, yang penting ada kerjaan. Akhirnya bayi Rasulullah ini disusuinya. Apa yang terjadi? Sampai rumah kambingnya tiba-tiba penuh isi susunya. Dan orang-orang Bani Sa'ad sampai mengatakan bayi ini membawa keberkahan. Artinya apa? Dengan lantaran ini kemuliaan Rasulullah ini sampai Allah menurunkan keberkahan kepada Bani Sa'ad. Kenapa? Menyusui siapa? Bayi Nabi Muhammad SAW. Contoh beliau sampai usia 5 tahun sempat dikembalikan, akhirnya kembali lagi ke Bani Sa'ad. 5 tahun hanya kembali kepada ibunya Aminah. Ya, sampai Rasulullah ini meninggal ibunya pada usia 6 tahun, diasuh oleh kakeknya, dan beliau ini mendapat tempat yang istimewa. Bahkan sampai kakeknya ini memanggil Nabi itu dengan sebutan anakku. Jadi kebiasaan orang Arab, teman-teman semuanya, kalau memanggil anak ini dengan sebutan, memanggil cucu ini dengan sebutan anakku. Seperti Rasulullah ketika memanggil Hasan dan Husain nih, wahai anakku, ya beni, ya bunayya, wahai anak sayangku. Padahal siapa? Cucunya. Tapi ini menunjukkan kedekatan. Seakan-akan kalau cucu ini ada batas anak. Tapi kalau anak kan nasab langsung kan. Jadi menunjukkan bagaimana kasih sayang luar biasa itu menjadi beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib di sebuah tempat bernama Bushra, masuk dalam kawasan Syam, ya, bertemu dengan pendeta Bahira atau Buhaira. Pendeta ini biasa dilewatin kafilah dagang orang Quraisy. Tapi kenapa saat ini pendeta Bahira ini ada keinginan untuk menjamu rombongannya siapa? Pamannya Abu Thalib. Dibikinkan makanan, semua diundang, sampai orang-orang kafilah dagang Quraisy ini bertanya kepada Bahira, wahai pendeta, kok baru kali ini Anda ini memanggil kami, kemudian Anda ini mengundang kami untuk makan? Ya, entah sepikiran saya melihat ada sesuatu yang istimewa dari kelompok dagang kamu yang lewat ke sini. Kemudian, apakah kalian sudah datang semuanya untuk makan? Sudah semuanya, kecuali ada satu anak laki-laki yang menjaga barang kami di sana. Ya, baginda. Ya, dan baginda Nabi sedang berteduh di bawah sebuah pohon. Kalau begitu ajaklah dia. Ya, ajaklah dia. Dia hanya anak kecil, kan? Tapi jangan, meskipun anak kecil dia kelompok kalian, maka undanglah dia. Maka Rasul pun diundang, dan Rasulullah ditanya, kan, dilihat, perhatikan sesuai dengan ciri-ciri beliau seorang nabi. Tanda khotam nabinya kelihatan, ya, segala macam, sampai mengatakan kepada Abu Thalib, ini apakah ini anakmu? Abu Thalib mengatakan apa? Iya, ini anakku. Kamu berbohong, ini bukan anak kamu. Iya, yang benar ini keponakanku, ini anak saudaraku. Iya, betul, sesuai dengan Alkitab mengatakan demikian, ya kan? Kemudian saat itu Rasulullah SAW diteliti lagi oleh pendeta Bahir ini, ternyata apa? Ternyata memang sesuai dengan ciri-ciri yang ada dalam Alkitab. Anakmu jangan sampai, keponakanmu jangan sampai kau bawa ke Syam. Aku khawatir nanti orang-orang Yahudi akan menemukannya dan akan membunuh anakmu. Karena apa? Keponakanmu ini kelak akan menjadi seorang pemimpin umat. Aku mengharapkan, berdoa kebaikan kepada keponakanmu. Maka pulanglah ini. Rasulullah ketika remaja, Rasulullah terkenal pribadi yang sangat jujur, ya, sangat menghormati orang-orang Quraisy, ya, yang senior. Tetapi satu, Rasulullah tidak mau beliau ini mengikuti acara-acara perayaan orang-orang Quraisy saat itu. Artinya apa? Di samping Rasulullah diajari bagaimana bekerja, diajari dengan berkunjung pada orang-orang yang penting, ya, dikenalkan kepada orang-orang penting. Kemudian beliau ini tetapi tidak suka menghadiri acara-acara yang tidak berfaedah. Artinya di sini memberikan inspirasi kepada kita, pemuda ini harus menghabiskan waktunya kepada hal-hal yang
positif, ya kan? Rasulullah tidak pernah bersujud kepada berhala, tidak pernah mengikuti rangkaian-rangkaian ritual-ritualnya orang-orang Makkah saat itu. Sampai pada usia 20 tahun Rasulullah pernah mengikuti perang Fijar. Ya, perang antara suku Quraisy dengan Bani Qais Ailan. Itu pernah terjadi peperangan antara suku Quraisy dengan Qais Ailan, dengan suku Qais Ailan. Kemudian Rasulullah saat itu yang menyiapkan anak panah kepada paman-pamannya, anak dari keturunan Abdul Muthalib. Rasulullah ikut perang juga. Kalau anak muda sekarang tawuran, ya kan? Tawuran ini kan. Jadi Rasulullah saat itu udah 20 tahun udah ikut perang. Bahkan dengan Ustadz Izzuddin masih tuaan Ustadz Izzuddin. Izzuddin berapa? 24. Ya segituan. Ya, segituan. Kalau saya yang beda tipis, 11-12 11 tahun 12 tahun. Ya, 11 tahun 12 tahun. Tahu aja Ustaz nih. Itu Ustaz ya. Jadi Rasulullah waktu muda beliau diajari untuk bagaimana menghadap kepada orang-orang yang penting, kemudian dikenalkan, kemudian Rasulullah diajak untuk safar, untuk berniaga, kemudian Rasulullah juga ikut perang, ya, menyiapkan anak panah kepada pasukan Quraisy yang saat itu perang itu dimenangkan oleh orang-orang Quraisy, ya. Dan jangan lupa Rasulullah 25 tahun ini beliau sudah berdagang. Sebelum beliau ini usia 20-an sampai 25, beliau ini udah bekerja dan berniaga harta milik siapa? Seorang wanita kaya raya, ya, yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Seorang janda yang sangat kaya yang waktu itu usianya 40 tahun dan menikah dengan Nabi ketika itu Nabi usianya 25 tahun. Maaf Ustaz, ini saya jujur. Ketika saya usia masih remaja, atau mungkin saya masih usia SMP, saya masih 15 tahun, 17 tahun, saya berpikir wanita usia 40 tahun itu kayaknya udah tua, kan? Tapi setelah saya usia 30-an, ternyata melihat wanita 40 tahun ternyata masih muda. Masih muda. Jadi ternyata bayangan kita waktu kecil melihat wanita usia pikiran kita 40 tahun kayaknya udah tua. Ternyata setelah saya 30-an melihat wanita 40 tahun ini kayaknya ternyata masih muda. Masya Allah gitu kan. Jadi ternyata ini kita kadang karena cara berpikir anak kecil ya kan, yang pengalamannya masih minim waktu itu kan nggak tahu kan. Nggak tahu kan. Nah inilah Rasulullah 25 tahun udah beliau ini usia 20-an sudah berdagang. Diamanahi oleh Khadijah untuk menjual barang dagangannya dengan sistem bagi hasil. Dan ini luar biasa ya. Ya modalnya dari siapa? Dari Khadijah, ya. Karena barangkali Rasulullah tidak punya untuk modal yang banyak untuk berdagang, kemudian beliau dimodali sama Khadijah dan hasilnya luar biasa keuntungannya, bagaimana kejujurannya, sampai Maisarah budaknya Khadijah, pelayannya Khadijah ini bercerita selama perjalanan ada awan yang menaunginya. Ini orang nggak sembarangan, sampai akhirnya ketika Rasulullah nantinya pada usia 40 tahun beliau ini diangkat menjadi seorang Rasul, Waraqah bin Naufal yang tidak lain adalah pamannya Khadijah bercerita, yang datang kepada suamimu adalah An-Namusul Akbar, nyamuk besar, maksudnya malaikat Jibril alaihi salam, ya, dan dia adalah seorang rasul yang terakhir yang sesuai diberitakan oleh Alkitab. Itu Rasulullah waktu masih muda ya, beliau sudah bekerja untuk siapa? Khadijah, berdagang, kepiawaiannya beliau dalam berdagang ini luar biasa. Sampai menikah akhirnya Khadijah yang melamar siapa? Rasulullah, ya. Pembantunya disuruh melamar melalui siapa? Melalui paman-pamannya Bani Hashim, dari kalangan Bani Hashim untuk melamarnya. Rasulullah pun menerimanya. Padahal Khadijah yang melamar nih banyak sekali, tapi ditolak semuanya. Dan cinta pertama Rasulullah dan cinta sejatinya Rasulullah ada siapa? Khadijah. Sampai Rasulullah tidak berpoligami, ta'addud, menikah dengan wanita lain selama menikah dengan Khadijah. Barulah setelah itu beliau menikah dengan Ummul Mukminin Saudah, kemudian berikutnya Aisyah, itu setelahnya. Tapi setelah Khadijah meninggal dunia. Jadi itulah bagaimana masa muda Rasulullah. Kemudian ketika usia 35 tahun ya, ada yang hampir terlewat. Rasulullah pernah menyatukan siapa? Kabilah-kabilah Arab.
ketika peristiwa Aswad. peletakan Hajar Aswad. Ka'bah dibongkar. Padahal waktu itu orang Quraisy ibaratnya mengatakan nek Arab bongkar Ka'bah ini ora ilok, kata orang Jawa. Orang Pekalongan ora ilok, pamali kata orang Sunda. Ini kan bangunannya Allah, artinya bangunannya Nabi Ibrahim, ini gimana kalau dipugar? Karena kalau nggak dipugar ini udah bangunan udah tua. Ya, takutnya nanti ada yang nyuri. Karena ada kasus pencurian di dalam Ka'bah, itu ada orang mencuri. Ya, ada mencuri barang yang ada di dalam Ka'bah karena tingginya Ka'bah itu masih lebih rendah dari orang dewasa. Akhirnya dibikin yang lebih tinggi lagi. Ya, akhirnya lebih tinggi lagi sampai sekarang. Itu ada di pugar itu Ka'bah, semua orang terjadi peristiwa yang luar biasa ketika mau memindahkan batunya, batu-batu bangunannya ini, batunya balik lagi itu karena apa? Dalam sirah Ibnu Hisham dijelaskan ternyata mereka berpikir, orang-orang Quraisy itu orang Makkah berpikir ini Ka'bah tidak mau dengan harta yang tidak mau dengan harta yang haram. Jadi harta dari pelacuran, transaksi riba, memakan harta anak yatim gak mau. Ini harus dari harta halal. Jadi orang jahiliyah pun tahu ini membangun Ka'bah harus dengan harta yang halal. Akhirnya ketika dengan harta yang halal, dan orang yang berani mugar pertama siapa? Ayah dari Khalid bin Walid bin Mughirah. Bahkan dalam konon dalam sejarah, Walid bin Mughirah ini orang yang paling besar sokongannya, dananya ketika pemugaran Ka'bah. Ya. Karena Walid bin Mughirah ini termasuk orang terkaya di Quraisy saat itu. Ya. Itu dijelaskan ketika sudah sampai Ka'bah jadi terakhir peletakan Hajar Aswad. Ini kabilah nggak terima, kabilah-kabilah ini yang ada di Arab, pokoknya saya yang berhak sampai mau membunuh. Gengsinya ini luar biasa. Ya kan? Istimewa. Gengsi untuk meletakkan ini memegang dan meletakkan Hajar Aswad ini luar biasa. Akhirnya mereka sepakat begini saja. Kita percayakan kepada orang yang pertama kali masuk masjid. Ternyata yang pertama kali masuk masjid adalah baginda Rasulullah SAW yang konon saat itu usia beliau 35 tahun. Hanya dialah Muhammad. Kalau memang dia yang meletakkan, kami kalau yang dia yang memutuskan perkara, ya, yang memutuskan perkara, kami sepakat karena dia orang yang terpercaya, dia orang yang jujur, semuanya sepakat. Maka ketika Rasulullah datang, Rasulullah pun dimintai pendapatnya, masukannya. Maka kata Rasulullah ingin sekain, kain Ka'bah ini, kemudian di kain ini ditaruh semua pojokan-pojokan dipegang oleh ketua suku kabilahnya. Kemudian di tengah-tengahnya Hajar Aswad, semuanya memegang dan semua mengatakan kami ridho keputusanmu wahai Muhammad, kami ridho. Kemudian Rasulullah ketika sudah di tempatnya, Hajar Aswad pun ditempatkan oleh Nabi SAW seorang diri, ya, dan semuanya pun ridho menerima dengan keputusan Rasulullah yang saat itu beliau belum diangkat sebagai seorang Rasul, masih berusia 35 tahun, ya. Kalau yang ini sama Ustaz Izzuddin lebih muda, Ustaz Izzuddin, ya, 35 tahun, ya saya lah, gitu, 35 tahun. Nah itu, jadi itulah bagaimana masa muda Rasulullah. Beliau tidak pernah mengikuti hura-huranya orang-orang Quraisy yang saat itu pesta-pesta segala macam. Ini sebagai inspirasi buat pemuda untuk melakukan hal-hal yang positif untuk masa depannya. Kita harus punya masa depan yang cemerlang dengan melakukan hal-hal yang positif, senantiasa nggak melakukan maksiat, hanya kita nggak gemar melakukan hal-hal yang tidak berguna, ya. Kemudian kita meskipun muda tapi kita selalu giat dalam ibadah. Bukan berarti kita ibadah harus nunggu tua, ya kan? Kita harus muda, kita latihan dari muda, ya kan? Biar kita mempunyai masa depan yang cemerlang. Madecem, orang bilang madecem, masa depan cemerlang. Jangan madesur. Madesur ini masa depan suram. Gitu. Itu.